Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk semua bangkit berdiri, kita boleh sapa satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa saudara. Puji Tuhan, shalom. Saudara, kita memasuki bulan yang baru di bulan Agustus ini, di mana bulan ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sungguh luar biasa saudara, penyertaan Tuhan bagi bangsa kita, amin. Kita mau sama-sama saudara, kita mau mengangkat setiap doa kita, setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena atas penyertaannya bagi bangsa kita, kita ada sampai detik ini. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami, bagi bangsa kami. Bahkan 81 tahun Tuhan Kau menyertai kemerdekaan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus, umat yang telah dipilih Tuhan. Kami ingin mengangkat setiap doa kami bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bumi ini tidak semakin baik-baik saja, tapi kami yakin dan percaya ketika kami satukan hati kami, ketika kami satukan roh dan pikiran kami Tuhan, kami berdoa mengangkat Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada belas kasihan Tuhan mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, setiap dosa dan kesalahan pemerintahan kami. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Ini kami adalah umat-Mu, kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu Bapa. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu. Jalan kami yang jahat, karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah.
bagimu Tuhan. Karena kasih setiamu bagi bangsa kami. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami Tuhan Yesus. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Saya undang untuk semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan doamu lebih sungguh lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengangkat doa kami Tuhan kepadamu untuk bangsa kami Indonesia kepadamu, karena kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi bagi bangsa kami. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami adalah umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk Kau pakai di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi prajurit-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin saudara. Ketika kita mengangkat doa kita kepada Tuhan bagi bangsa kita saudara. Di situ peran kita saudara. Kita harus seperti anak panah yang melesat sampai ke garis terdepan. Amin. Amin. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan saudara.
kita semua umat pilihan Allah berseru dan berdoa bagi bangsa kita. Amin. Amin. Haleluya. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa kami ini Tuhan. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua, kita umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit. Kami akan nyatakan kemuliaan-Mu di atas negeri ini Tuhan. Kami nyatakan kebesaran Tuhan bagi Indonesia. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri ini. Amin. Amin. Saya silakan duduk kembali saudara. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Biar terus Roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
Yesus. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Oh, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Yes, ini waktumu Roh Kudus. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Urapanmu, lawatanmu, Kau terutama, Kau terutama di. Mari sembah Tuhan, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Sembah Tuhan. Oralaba dalaba dalaba takaralaba, oralaba hatakaralaba sheralaba hatak. Roh Kudus, ini waktumu. Roh Kudus, ini waktumu. Bekerja lebih dalam lagi. Oralaba dalaba dalaba takaralaba, membebaskan, menyembuhkan, membuat terobosan, menguatkan. Oralaba hayaralaba takaralaba sheralaba dalaba dalaba. Oralaba dalaba tak. Terus berbahasa roh yang dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh. Keralaba hatakaralaba shekeralaba haralaba hatakaralaba. Keralaba hatakaralaba. Pray, something happen. Koralaba hatakaralaba sheralaba haralaba. Kuralaba takaralaba takaralaba. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus buat terobosan. Keralaba takaralaba takaralaba. Keralaba haralaba takaralaba dalam. Yesus. Berkaryalah ya Roh Kudus, bertakhtalah. Amin. Yesus. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bapak Ibu Saudara yang belum penuh Roh Kudus, minta urapan Tuhan memenuhi saudara. Kurala bahatakar, saudara perlu Roh Kudus, kekuatan yang baru. Dan ini diberikan satu pemberian yang cuma-cuma. Kalau seorang ayah tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga yang minta kepadanya, Dia curahkan berlimpah. Oralaba takaralba. Gereja Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau guru teragung, Engkau mengajar kami. Oralaba, kami rindu lebih lagi. Engkau bekerja melampaui batas manusia, kemanusiaan kami. Roh Kudus. Oralaba takaralaba. Yesus. Berikan dia kebebasan bekerja beberapa menit. Lebih dari apapun kita rindukan Roh Kudus, hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau baptis semua kami dengan Roh Kudus. Berkati pelayan-pelayan-Mu, urapi lebih lagi. Jemaat-jemaat yang datang diurapi lebih lagi. Bukakan setiap kami Tuhan, singkapkan yang tersembunyi. Yesus. Yesus. Kami rindu lebih lagi Tuhan, Engkau bekerja di
gerejamu di tempat ini. Ini gerejamu Tuhan. Engkau hadir, Engkau menuntun, Engkau membawa terobosan-terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Engkau lebih lagi berbicara bagi kami. Tuhan, sampaikan isi hatimu pagi hari ini. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tapi biarlah keagungan kuasa Roh Kudus, kemuliaan surgawi, kekayaan surgawi, hikmat surgawi tercurah bagi kami saat kami dengar firman-Mu. Kami mengerti, kami lakukan, kami mendapatkan kekuatan baru, kami diberkati lebih lagi. Terima kasih Bapa buat jemaat yang rindu, yang haus akan Tuhan. Kau memberkati pelayanan di tempat ini lebih lagi. Gembala Tuhan di tempat ini, Pak Rudi, Ibu Vivi, seluruh keluarga, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan lebih lagi pakai mereka sebagai alat-Mu di akhir zaman ini. Untuk menuai jiwa-jiwa tanpa batas. Untuk membawa pemulihan-pemulihan. Menjadikan jemaat Tuhan dewasa berkenan pada Tuhan. Lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahnya, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kau pakai juga hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu yang singkat pagi hari ini. Biarlah Kau teguhkan setiap firman dengan tanda-tanda mujizat. Itu janji firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kau gantikan kelelahan dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Bahkan Engkau memberkati berlipat kali ganda apa yang telah mereka berikan padamu dalam pelayanan yang indah dan luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semua yang siap berkata amin. Puji Tuhan. Praise God. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang diberkati oleh pujian dan penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati pagi hari Anda ada di sini. Dan kita boleh beri kemuliaan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi mereka. Luar biasa. Amin. Tuhan memakai talenta-talenta kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama terima kasih Tuhanlah yang sudah membuat ini terjadi. Amin. Terima kasih kemudian kepada Pak Gembala, Pak Rudi dan Bu Vivi. Dan seluruh tentu pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang sudah mempercayakan kami untuk hadir dan berbagi ya, menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Roy Kerambing, gak kenal gak sayang ya. Kita Tuhan ingin baku-baku sayang ya, saling mengasihi lebih lagi, amin. Karena kita satu keluarga Tuhan. Saya tidak datang sendiri, saya datang dengan mantan pacar saya, Eva Tengker namanya ya. Wajahnya boleh dihadapkan ke jemaat biar jemaat bisa lihat ya. Kapan-kapan ketemu boleh ya, mampir-mampir juga di Lipo Cikarang. Kami tinggal di Lipo Cikarang dan melayani di sekretariat GBI Geraha Betani Lipo Cikarang, Rayon 8. Jadi kita ini saudara, satu keluarga. Amin. Jadi katakan kanan kiri, Tuhan mengasihimu, aku juga sangat mengasihimu. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini beberapa hari terakhir saya teringat-ingat tentang menantikan Tuhan ya. Memang ini memasuki bulan Agustus dan Tuhan memberi tema pagi hari ini untuk saya sampaikan di ibadah yang pertama, yaitu menanti janji Bapa. Bapak Ibu, kita ambil dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka bersama dan melihat kisah ini. Kisah Para Rasul, sebenarnya ini bukan tentang kisah tentang Rasul, tetapi ini kisah tentang Roh Kudus bekerja di antara para Rasul. Amin. Dan kisah ini juga memberikan kisah bagaimana Roh Kudus bekerja di antara kita, saudara. Gereja Tuhan, yang setuju katakan amin. Yuk kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 ya. Bawa Alkitab masing-masing atau kalau nggak ada Alkitab
siapkan handphonenya masing-masing ya. Kalau nggak ada handphone ya kasih senyum yang lebar kepada tetangga. Oke ya. Untuk bisa membacanya. Yang pasti buka hati kita. Yang setuju katakan amin. Kisah Rasul pasal 1, 4 dan 5. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama ya. Yang kompak, yang keren. Sebentar. Saya ini pakai Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ya. Jadi memang mungkin agak sedikit berbeda dengan saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Kita baca aja sama-sama. Oke ya. Ayat 4 dan 5. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya rindu untuk menyampaikan poin yang pertama, kita perlu Roh Kudus, saudara. Saudara perhatikan di sini, ini adalah perkataan Yesus sendiri sesaat sebelum dia mau naik ke surga, saudara. Waktu dia makan bersama-sama dengan murid-murid, dia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem pada waktu itu. Ya, jadi katakan kanan kiri, jangan kemana-mana. Ya, kita harus ada di Yerusalem, amin. Tapi ada pengertian-pengertian yang beda. Coba perhatikan baik-baik. Dia melarang mereka. Jadi Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kembali lagi dia tekankan, ya, menyuruh mereka tinggal di situ. Jadi melarang pergi, menyuruh tinggal. Amin, saudara. Dan yang ketiga, nantikan janji Bapa. Jadi sebenarnya ada penguatan-penguatan, betul ya? Jangan kemana-mana, tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Saudara, kita gereja Tuhan sangat membutuhkan Roh Kudus, saudara. Makanya di sini dikatakan Yohanes membaptis kamu dengan air, tanda pertobatan. Tetapi engkau tidak harus berhenti di pertobatan, saudara. Engkau harus maju untuk menerima janji Bapa yang sangat istimewa. Berkat terbesar kita adalah keselamatan, saudara. Yang setuju katakan yes. Itu cuma-cuma, itu anugerah. Tetapi the second blessing, saudara. Privilege kita, janji Bapa, engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini perkataan Yesus, saudara, bukan perkataan ketua sinode Pentakosta. Ini Yesus yang meminta, menyuruh, melarang bahkan murid-murid untuk bisa fokus menantikan janji Bapa. Jadi janji Bapa tentang kepenuhan Roh Kudus sangat penting. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Saudara tangkap ini, bukan karena kita orang Pentakosta. Bukan karena kita orang GBI, tetapi karena kita murid-murid Tuhan. Berapa banyak yang ingin dimuridkan? Amin. Murid-murid membutuhkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Sampai di sini katakan amin, saudara. Jadi kenapa kita setiap kali datang bertemu kita rindu Roh Kudus? Lebih lagi, amin, lebih lagi akan bekerja. Karena ini janji Bapa. Saudara perhatikan, saya ingin membawa kepada saudara betapa kita pentingnya untuk menantikan janji Bapa. Dan bagaimana aplikasi kita dalam kehidupan kita. Ini kan janji 2000 tahun yang lalu, Pak Pastor. Kenapa kita mesti sampai sekarang menantikan janji Bapa? Ya, karena kita rindu hidup berjalan terus dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena hari-hari ini kalau engkau enggak penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan lemah. Kita lihat dulu ya slide berikutnya, saudara ya. Saudara lihat bahwa Roh Kudus dibutuhkan. Kenapa? Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi bacakan sama-sama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Berapa banyak ingin menjadi saksi Tuhan? Amin. Katakan kepada diri, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Karena waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk memampukan kita lebih lagi, saudara. Nah, saya ingin sedikit untuk pemahaman kita. Kata kuasa, ya, saudara perhatikan. Kuasa dalam perjanjian baru, bahasa aslinya yang kan ditulis bahasa Yunani, ya. Kata kuasa dipakai ada dua yang banyak sekali memakai kata kuasa ini. Yang pertama itu exousia. Coba semua katakan exousia. Katakan kepada dia, bahasa Yunanimu oke juga. Ya. Exousia itu adalah dalam bahasa Indonesia itu seperti otoritas. Ya, wewenang. Ya. Firman Tuhan berkata begini, waktu kita percaya, kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu exousia, wewenang. Nah, contohnya polisi, Pak Polisi. Berapa banyak di sini ada yang polisi? Enggak ada ya? Ada. Anak polisi ada ya? Oke. Siapa yang anak polisi di sini? Oh, ibu. Oke. Saya, Pak, kalau mau melamar polisi, mungkin dari ukuran-ukuran bisa diterima ya. Tinggi badan 168. Masuklah ya. Berat badan sekarang sudah 75 nih, agak keberatan. Tapi polisi katakanlah dia 168. Dengan berat badan ya karena dia sudah agak gemuk-gemuk dikit lah. Katakanlah 75 kilogram. Ya. Walaupun dia kecil begitu, katakanlah ya seperti saya di depan ini. Kalau polisi dia sudah pakai uniform ya. Dia berdiri di jalan. Ini mobilnya kecil. Tapi di Lipo Cikarang itu kan daerah industri. Saya lihat itu truk-truk tronton yang beratnya itu bukan cuma 700-an kilo. Ya ribuan kilogram. Dia jalan kalau polisi yang cuma berat 75 kilo. Berdiri di depan jalan dan dia minggir. Truk itu minggir gak? Minggir. Kenapa? Karena dia punya wibawa. Dia punya otoritas. Kepolisian Republik Indonesia di belakang saya. Yo suka gak suka minggir, kalau saya bilang minggir. Betul ya? Karena dia punya otoritas. Demikian kita anak-anak Tuhan, kita punya otoritas. Amin. Setan harus minggir. Jangan kita yang minggir, saudara. Amin. Kita punya otoritas, tapi memang kadang-kadang problem. Kita gak percaya diri. Kita udah jadi anak Tuhan, kita jadi anak raja, kita minder. Kita enggak percaya diri. Nah itu memang problem gereja. Amin, saudara. Problem kita semua. Makanya kita enggak cukup exousia. Makanya Tuhan memberi, kalau kita baca Kisah 1 ayat 8, tidak dipakai exousia, tetapi dipakai kata kuasa di sini dunamis. Mari semua katakan dunamis. Katakan kepada dia, sudah kukatakan Yunanimu oke. Ya. Dunamis. Dari kata dunamis muncullah kata dinamit. Dinamo. Jadi dunamis ini bukan wibawa, tetapi ini kuasa, power, kekuatan. Ya, contohnya apa? Bahan peledak, dinamit. Nah, saya kehilangan katanya, dinamit. Dinamit itu mungkin besarnya enggak sekedar seperti handphone ini. Tapi kalau dia ditanam di gunung yang gede, dia meledak. Gunung yang gede bisa hancur berantakan. Betul ya? Karena apa? Ada power, ada kekuatan. Makanya Roh Kudus diam di dalam kita menghasilkan kekuatan dari dalam. Yang setuju katakan amin. Ada power untuk kita bertindak. Bukan sekedar otoritas wibawa, tetapi ada power dari dalam. Waktu kita lemah, ada kekuatan yang baru. Amin, saudara. Amin. Makanya Yesus berkata, kalau engkau di dalam aku dalam kamu, minta saja. Kalau itu berkenan kepadaku, Roh Kudus, aku akan melakukannya. Amin. Bahkan engkau akan melakukan perbuatan yang besar.
Bukan karena manusia hebat ditebus, tapi karena Roh Kudus yang memenuhi kita. Ada power, ada kuasa. Yang setuju katakan yes. Tetapi pertanyaannya, kita memerlukan kita hidup dalam kuasa Roh Kudus itu. Amin. Makanya Yesus berkata, ini penting kata ini, menanti. Nantikan janji Bapa. Katakan kanan kiri sekali lagi, nantikan janji Bapa. Kenapa ini problem? Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, kalau dalam Kisah, murid-murid itu saudara, mereka datang mereka waktu Yesus bilang tinggal di Yerusalem, itu kalau menurut catatan Alkitab ada 500 murid yang melihat dia naik ke surga. Lalu Yesus berkata, jangan kemana-mana ya murid-muridku. Ke Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Nah di situ 1 Korintus 15 ayat 6 berkata 500 orang yang melihat Yesus naik. Tetapi kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 15 yang dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem, berapa orang murid? 120. Artinya ada yang gugur. Dan kisah sedih di hari Minggu lebih banyak yang gugur daripada yang bertahan saudara. Tapi saya percaya saudara di tempat ini adalah orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Mungkin kan orang Pentakosta merayakan itu, ini peringatan. Doa itu 10 malam. Betul ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga ada 10 malam. Mungkin hari pertama ya 20 gugur ya pulang di rumah ya. Nggak kuat. Apa itu Roh Kudus? Apa itu janji Bapa? Kan jelas di sini katakan kan. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid bilang apa itu baptisan Roh Kudus? Mundur mereka. Malam kedua mundur 60 ya. Nggak kuat ya, lebih baik kita lakukan ini, lakukan itu. Akhirnya malam ke-10 tinggal 120. Tiba hari Pentakosta, ditulis dalam Kisah 1 ayat 15, 120 murid dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka menjadi orang yang tidak sama lagi. Menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan sama sekali. Amin. Petrus yang banyak ngomong ya, tetapi penakut ya, menyangkal waktu dipenuhi Roh Kudus. Wah, menjadi murid yang luar biasa. Bahkan hampir semua murid, ya 12 rasul mati syahid. Mereka menjadi orang yang berani. Mereka menjadi orang yang membuat sejarah. Saya percaya di sini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang membuat sejarah. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan sekali lagi, kamu harus menanti. Sampai ini pesan 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini pesan tetap kuat saudara. Sejak perjanjian lama. Sebenarnya kata menanti ini penting banget. Coba kita next. Yesaya 40:30 berkata demikian. Coba bacakan 2-3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung saudara. Orang-orang muda gambaran dari orang-orang yang kuat. Yang hebat. Betul ya? Yang segar. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita andalkan kekuatan kita, kita andalkan kehebatan kita jatuh tersandung saudara. Bukan gak boleh jadi orang muda. Saya juga ingin selalu berpenampilan muda Pak. Walaupun sudah usia. Bukan gak boleh jadi orang muda. Kita senang jadi orang muda, semangat. Tapi kalau kita andalkan itu, kita tersandung saudara. Kita lemah. Amin saudara. Anak-anak muda, jangan andalkan kecantikanmu, kepandaianmu ya, kegantenganmu. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Coba ayat next. Ayat 31, nah ini dia luar biasa. 2-3, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang apa? Yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari
tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah sampai mereka menghadap Tuhan di Sion. Amin, saudara. Saudara pingin seperti ini? Kuncinya satu, saudara. Saudara bisa terbang di atas masalah badai hidup. Hari-hari ini akan ada badai yang begitu menggoncangkan sendi-sendi, bahkan orang-orang percaya. Keadaan dunia akan banyak menggoncang kita hari-hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari semua angkat tangan, katakan, Tuhan, saya mau menanti-nantikanmu. Turun, Pat. Saya ingin masuk, saudara. Apa sebenarnya kunci pengertian dari menanti itu lebih dalam, saudara? Nah, sebentar kita balik dulu. Saudara, perjanjian lama, nanti yang pintar-pintar boleh searching di Google ya. Perjanjian lama ditulis bahasa aslinya Ibrani. Kata menanti di sini, ya saya nggak pasang di ini, bisa cari di Google ya. Itu pakai kata kafah atau kapah. Coba katakan kapah. Katakan pada dia, Ibranimu juga oke juga ya. Ya kan? Kapah. Kapah itu, nah coba seperti yang digambar. Coba tangan kita digini. Nah ini kapah. Jadi kapah menanti itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani kapah lebih berarti itu melekat, terikat, kuat. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, terikat, terhubung dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi menanti di sini bukan kayak lagu kita, Pak. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Menunggu, nggak ada yang datang, paling bosan. Menanti di sini sebenarnya itu melekat. Amin. Terhubung dengan Tuhan. Ini kunci hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Menanti, melekat, terhubung dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap hari waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Yang setuju katakan amin. Kekuatan yang baru untuk menghadapi keadaan dunia ini. Nah kita sampai kepada aplikasinya, saudara. Kata menanti. Saya mulai menyelidiki beberapa catatan Alkitab yang saya ingat. Ya, karena saya sekolah, saya ingat, saya mulai renungkan. Nah dari kata-kata menanti ini melahirkan beberapa hal Tuhan tunjukkan. Yang pertama, coba kita next. Kata menanti punya arti yang pertama adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Di mana hubungannya, Pak? Coba kita next PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 13, coba ya, 1 Samuel. Oke. Ayat 1 Samuel 13 ayat 8 itu bercerita tentang Saul yang menanti Nabi Samuel. Jadi hubungannya di sini nih, menanti. Saudara kalau kita membaca ayat 8, saudara. Dikatakan begini, saudara. Ia menunggu, jadi Saul menunggu, menanti. Berapa hari? 7 hari. Waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel gak datang pada hari itu. Apa yang dilakukan Saul? Karena rakyat semakin terpecah-pecah. Tekanan yang berat karena menghadapi musuh. Apa yang dilakukan oleh oleh Saul? Dia mempersembahkan korban bakaran. Tetapi perhatikan ayat 13. Kata Samuel kepada Saul. Jadi waktu Samuel datang, Samuel kaget. Siapa yang mempersembahkan korban bakaran? Mereka berkata, Raja Saul. Padahal aturan firman yang boleh membawa korban itu nabi. Saul itu raja. Bukan tugasnya. Jadi Saul
tidak taat kepada firman Tuhan. Makanya Samuel berkata begini, ayat 13. Sungguh bodoh tindakanmu itu. Coba lihat tetangga, katakan kepada dia, yang lembut ya, jangan galak-galak, jangan bodoh. Sekarang ini banyak orang pintar, Pak. Tetapi dengan sengaja melanggar firman Tuhan, itu disebut apa? Bodoh. Jangan kencang-kencang ya, nanti tersinggung di samping. Samuel bilang, kenapa bodoh? Karena Samuel bilang, engkau tidak menaati firman Tuhan Allahmu yang dititahkan kepadamu. Perhatikan, tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu. Tetapi karena engkau bodoh, engkau tidak sabar menanti, hilang apa yang janji Tuhan kepadamu. Wow. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. Ada banyak orang Kristen mengganti ketaatannya dengan korban. Dia pikir dengan datang ke gereja memberi persembahan yang besar, dia akan diberkati Tuhan. Walaupun dia sengaja melanggar firman Tuhan. No. Ketaatan lebih berharga daripada korban bakaran. Bukan berarti kita gak bagus datang menyanyi, mempersembahkan, membawa persembahan yang terbaik. Itu bagus. Tetapi Tuhan minta kepada kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membawa saudara lebih tinggi lagi. Tetapi jangan menggantikan ketaatan kepada firman Tuhan dengan kesan persembahan saudara. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Saudara mau masuk lebih dalam lagi? Saudara siap? Murid itu harus lebih keras makanannya. Yang setuju katakan yes. Oke. Menanti yang kedua itu saya sampaikan itu adalah berdoa dengan tekun. Kisah Hana di dalam 1 Samuel pasal 1 saudara. Memberitahu kepada kita. Saya mungkin tidak punya banyak waktu, saudara bisa belajar di rumah. Hana dia tidak punya anak. Suaminya ini poligami ya. Punya juga istri Penina. Dan Hana merasa dia sangat sakit hati. Dia disakiti, dia dibully, dia dihina. Kalau nggak punya anak waktu itu dia sangat dihina. Makanya dia menangis. Setiap tahun Alkitab tulis, dia datang ke bait Allah. Dia dibully, dia dihina, dia ditertawakan. Tetapi saudara, Hana memilih untuk apa saudara? Dia berdoa. Bahkan Alkitab menulis, saking dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia seperti orang mabuk. Imam yang menjaga bait suci waktu itu Imam Eli. Lalu Imam Eli bilang, ibu jangan mabuk. Di rumah Tuhan. Hana bilang, saya gak mabuk, saya berdoa kepada Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan. Hana menanti-nantikan janji Tuhan. Bertahun-tahun dia gak menyerah. Dia berdoa. Orang menghina dia berdoa. Orang menyepelekan dia, tidak menghargai dia tetap cari Tuhan. Saudara lihat hasilnya. Tuhan beri sesuai dengan doanya. Amin saudara. Dia melahirkan Nabi Samuel. Nabi yang sangat dikategorikan nabi besar. Beberapa raja Israel dia pimpin, termasuk Saul, termasuk Daud. Salomo. Saudara lihat, doa yang tekun. Wow, itu mengubahkan segala sesuatu. Jadi menanti itu artinya saudara mesti banyak berdoa. Amin. Kalau ada orang yang menghina saudara, orang yang merendahkan saudara, jangan ambil hati, cari Tuhan. Amin. Jangan ngamuk di Facebook. Jangan balas, cari Tuhan. Satu waktu dalam perkenanan Tuhan, Tuhan akan ubahkan tangisan kita menjadi sukacita.
Amin saudara. Hana sangat bersuka cita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wah, Tuhan memberi dia anak. Dan anak-anak yang lain akhirnya Tuhan beri. Kenapa? Karena dia datang, dia nantikan Tuhan. Kalau kita melihat di VOP, di saat penantian adalah saat kita introspeksi diri. Saat kita bertobat. Dan kita lihat Tuhan akan campur tangan. Amin. Yang ketiga, masih ada waktu? Menanti itu, nah saya hubungkan dengan kita harus setia dalam ibadah. Coba baca sama-sama Ibrani 10 ayat 25. Oke, saya bisa baca dari sini. Bapak Ibu bisa baca semua di depan? Bisa. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa saya hubungkan dengan menanti? Ayat ini sudah ada di 2000 tahun yang lalu. Orang-orang sudah menanti Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tema Pantekosta dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tuhan segera datang. Amin. Tuhan segera datang. Amin. Kapan datangnya? Nggak perlu kamu tahu. Yang penting kita nantikan dia. Yang setuju katakan amin. Dengan cara apa? Setia ibadah. Karena akhir zaman orang mulai banyak menggantikan ibadah itu dengan kegiatan lainnya. Lebih baik healing, ya jalan, happy. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik mengandung janji hari ini maupun yang akan datang. Firman Tuhan berkata sejak perjanjian lama, orang-orang yang setia beribadah, roti dan air akan diberkati. Amin saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan menjauhkan diri, setia. Saya 10-20 tahun saya setia Pak Pastor. Saya belum mengalami banyak setia. Di ibadah ini, di rumah Tuhan. Saya selalu percaya rumah Tuhan adalah pintu gerbang surga. Amin saudara. Iya, karena Yakub melihat Betel itu pintu gerbang surga di mana ada tangga yang menghubungkan langit dan bumi saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, kalau saudara beribadah, mempersembahkan hidup kita, maka itu akan menjadi rumah Tuhan. Amin. Setia dalam persekutuan karena persekutuanlah itu yang membuat engkau tetap kuat dan bertahan. Amin. Saudara belajar firman Tuhan di situ. Saudara dikuatkan. Amin. Saudara berdoa dalam kesepakatan. Tempat kesatuan adalah tempat kuasa. Kalau saudara berdoa sendiri itu bagus. Tetapi saudara berdoa bersepakat itu lebih dahsyat lagi. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku ada dan aku memberikan apa yang mereka doakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir poinnya adalah setia menanti itu adalah menunggu waktunya Tuhan. Saya mau kembali ke tadi saudara. Kisah Rasul, coba kita baca Kisah Rasul pasal 2. Ayatnya yang pertama menulis begini saudara. Setelah murid-murid menanti-nanti di loteng Yerusalem, tibalah hari Pentakosta. Perhatikan baca, kita lihat ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itulah loteng Yerusalem ya. Kemudian next. Tiba-tiba, semua katakan tiba-tiba. Turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Ayat berikutnya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau akhiri begini saudara. Hari Pentakosta terjadi kalau kita memandangnya 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Betul. Tetapi saya mau tanya, murid-murid tahu nggak 10 hari? Nggak tahu. Makanya ditulis ayat itu tiba-tiba. Jadi mereka nggak tahu, yang mereka tahu menanti.
Amin saudara. Sampai momentum Tuhan melawat mereka. Dan itu dahsyat saudara. Artinya apa? Kita siap menanti waktu lawatan Tuhan turun. Kita menjadi bagian yang luar biasa dari lawatan itu. Kita berdoa bagi Indonesia. Saudara tahu kapan Indonesia dipulihkan? I don't know. Tuhan yang tahu. Tapi bukan berarti kita leha-leha santai-santai. Biar ajalah pendeta-pendeta yang melayani luar biasa. Biasa aja kami. No. Kita juga mengambil bagian untuk menanti-nanti. Kita nggak tahu kapan Tuhan melawat. Tetapi Tuhan mau kita menanti-nantikan dia. Amin saudara. Saudara tahu nggak kapan Tuhan melawat keluarga saudara? Saudara tahu nggak kapan Tuhan melawat pekerjaan saudara? Saudara tahu nggak kapan Tuhan melawat anak-anak saudara? Kita nggak tahu. Itu tergantung Tuhan. Tetapi yang saya tahu, Tuhan minta kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Yang pertama, taat. Yang kedua apa? Tekun berdoa. Yang ketiga, setia tetap beribadah. Dan yang keempat, menunggu waktunya. Dan saya mau katakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Jangan sakit hati, saya menunggu sekian lama. Ada orang yang menunggu 1 tahun, lawatan Tuhan turun. Ada orang menunggu 2 tahun, ada yang 30 tahun. Tetapi bagian kita adalah setia, menanti-nantikan Tuhan. Berapa banyak yang mau terus menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan melihat Tuhan akan melawat kita. Amin saudara. Intinya menanti adalah terhubung dengan Tuhan. Amin. Melekat dengan Tuhan. Saya undang pemain musik. Ya kita punya waktu sebentar untuk berdoa bersama ya. Kasih-Mu layakkan hidupku. Ku terhubung denganmu. Yuk. Berapa banyak saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Amin. Saudara mau menanti-nantikan Tuhan? Nantikan Tuhan atas lawatan atas pribadimu. Nantikan Tuhan lawatan atas keluargamu. Nantikan Tuhan lawatan atas gerejamu. Saya berdoa gereja ini. Kapan waktunya Tuhan melawat dengan dahsyat lebih lagi. Bekasi Barat. Di mana saudara Tuhan tempatkan. Itu waktunya Tuhan. Tapi kita sabar. Amin. Kita angkat tangan. Kita nantikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan tuh melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Mampukan tuh melakukan yang Kau inginkan. Yes. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan. Lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Oh, yang berdaulat. Ku terhubung. Yesus kiaralaba. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat aku terhubung. Mari melekat.
firman-Mu. Hidupku yang berdaulat. Musik. Mari kita sembah Tuhan. Melekat, dekat, dengar suaranya, dengar tuntunannya. Oh, pegang tangan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Tuntun kami. Ya ralaba takaralaba. Ralaba, izinkan Roh Kudus bicara. Pribadi lepas pribadi, anakku. Koralaba takar, jangan pernah melepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Engkau akan naik, terbang tinggi. Oh, ralaba takaralaba dalaba dalaba dalaba. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, berikan kekuatan yang baru. Roh Kudus, ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Taruh tangan saudara di dada, angkat kepala saudara. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengenal saudara. Pastikan saudara lebih mengenal Dia lebih lagi. Privilege Roh Kudus memenuhi bukan secara komunal, pribadi, tuntunannya pribadi. Roh Kudus, ini waktumu Engkau melayani setiap pribadi yang membutuhkan Engkau, menanti-nantikan Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang tidak pernah berhenti bekerja, berkarya sampai Maranatha. Kuatkan yang lemah, Yesus. Tuntun yang kurang hikmat, sembuhkan yang sakit. Berikan terobosan yang tertutup jalan. Tercurah. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung. Saya kembalikan kepada kami, karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah dasar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau pakai kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Bisa untuk duduk kembali saudara. Terima kasih kepada hamba yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati Bapak dan sekeluarga, amin.
Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Tapi sebelum itu sedikit saya ingin memberikan pengumuman bahwa amplop coklat yang telah saudara dapat adalah amplop untuk persembahan menabur Natal kita nanti untuk bulan Desember. Mari saudara kita menabur yang terbaik untuk Natal kita akhir tahun ini. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu sepekan. Sembari kita akan memberikan persembahan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory. Ada Kul Daud, ada Kul Betsaida, ada Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada MDPJ di SICC Sentul. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Ibadah reggae pada minggu ini kita liburkan dulu ya teman-teman. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kini kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu lewat tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lewat hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman, yaitu Bapak Pendeta Roy Kerambing Tuhan. Mari kita angkat ke tangan kita memberkati hamba. Ora laba syanda ya ralaba taka syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Syikra laba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan berkat Allah surgawi turun buat hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kedamaian, sukacita yang melimpah buat hamba-Mu Pendeta Roy Kerambing Tuhan. Berkati dia Tuhan pelayanannya hari ini, yang telah memberitakan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman itu terjatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh yang kuat, berbuah yang lebat yang manis Tuhan. Berkati hamba-Mu keluar masuknya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Berikan kaki yang lututnya yang kuat ya Tuhan. Berikan dia terus roh yang menyala-nyala. Melayani Engkau ya Bapa. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Kau berikan buat pelayanan Bapa ini ya Tuhan. Berkati istrinya, berkati keluarga besar pelayanannya. Biarlah Tuhan semakin tambah-tambahkan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, telah firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menegur kami. Biarlah tetap Tuhan hari-hari ini kami selalu menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu menanti-nantikan Engkau, Kau berikan kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat Tuhan kami pakai di tempat ini. Dan kami juga berdoa buat Tuhan anggota jemaat seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah mereka diberkati Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarlah hari-hari ini juga Tuhan tetap setia menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau pulang dari tempat ini Bapa. Kami akan menerima berkat-Mu lihat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku dari
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketidaknawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.